terhormat Bapak Ibu penguji UKIM, perkenalkan nama saya Rofika SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya adalah mahasiswa CPG dalam Cebakan, kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 teori 2 dengan materi menganalisis unsur intrinsik cerpen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Satu kali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mensaski memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, hari ini Selasa 13 Juni tahun 2023, kita kembali lagi berkumpul belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Romi. Ya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apa ada yang tidak masuk? Semuanya lengkap? Lengkap, bagus. Coba cek kelengkapan atribut kalian masing-masing. Bajunya sudah lengkap apa belum? Sudah lengkap. Coba cek lagi di bawah kalian. Kalau ada sampah yang bisa kalian ambil. Sudah bersih? Oke, bagus. Kelas ini hebat ya, penuh semangat, rapi, bersih, dan punya motivasi yang tinggi. Ibu harap kalian ketika belajar harus memberikan semangat serta motivasi yang luar biasa. Dengan motivasi yang luar biasa, semoga cita-cita kalian ke depan bisa tercapai dengan baik. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang materi cerita pendek. Ini adalah materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, masih ingat tidak apa itu pengertian cerpen? Coba, ada yang sini, silakan. Cerpen itu apa? Cerpen merupakan cerita atau kisah kehidupan manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Iya, cerpen katanya merupakan tulisan yang berbentuk prosa, yang ringkas dan jelas. Ada yang masih ingat ciri-ciri cerpen? Silakan. Oke, Nek, Rendasi, monggo cantik. Ciri-ciri cerpen adalah 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. 2. Habis dibaca sekali dulu. 3. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. 4. Ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan si pelaku. 5. Hanya menimbulkan satu alur. 6. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. 7. Menimbulkan pesan mendalam bagi pembaca. Betul ya, cerpen adalah cerita yang pendek. Jadi konfliknya cuma satu kali selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi cerpen, tapi menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Untuk lebih jelasnya kita lihat dengan saling dia berikut. Ya, semuanya lihat ke depan. Silakan. Kompetensi dasar kita kali ini adalah 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Kemudian indikator kita hari ini adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setiap kegiatan pembelajaran itu punya tujuan masing-masing. Pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses pembelajaran dengan model PBL berbasis media permainan role-play. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Nah, sampai di sini bisa dipahami semua? Bisa ya. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa namanya? Kadang-kadang? Bangunan. Coba yang terlintas di benak kalian ketika kalian mau membuat sebuah bangunan atau rumah, kira-kira kita membutuhkan apa saja? Bata, kemudian pasir, terus ayur. Ada tukang juga ya, ada genteng Bu. Nah, apa yang
pula dengan cerpen. Cerpen di dalamnya mengandung unsur-unsur pembangun ya. Ada dua unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Khusus hari ini kita akan mempelajari unsur intrinsik cerita pendek. Tapi ya Ibu tidak akan menerangkan materi intrinsik cerpen secara langsung. Kalian akan mendapatkan materi unsur intrinsik cerpen dari permainan word. Jadi nanti Ibu bagikan link permainan word. Kalian punya HP ada? Semuanya? Silakan handphonenya dikeluarkan dulu. Ibu sudah bagikan link di grup ya. Nanti kalian coba buka linknya lalu klik. Nah, ketika kalian bermain permainan word ini, kalian wajib mencatat hasil informasi yang didapatkan dari game word. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dimulai ya. Ibu beri kalian waktu sekitar 5 menit untuk bermain permainan word. Silakan klik. Jangan lupa diberi nama. Dimulai dari sekarang ya. Monggo. Ya, silakan. Ya, sudah masuk cantik bagus. Betul. Bagus. Betul. Bagus. Bisa nggak? Yuk, bisa nggak? Diselesaikan semua pertanyaannya ya, kalau nggak salah ada 7 pertanyaan gitu. Ya, selesaikan semuanya. Betul, hebat. Kunci, coba yang Yusuf. Bisa cantik? Oke, bagus. 2 pertanyaan lagi. Bagus. Yang sudah selesai nanti muncul skor dan pilih record ya, nanti kalian tahu masuk peringkat atau tidak dalam permainan ini. Record, iya yang atasnya. Nah, muncul nggak? Enggak. Kalau tidak masuk peringkat tidak masalah karena ini hanya permainan. Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah ditutup dulu handphonenya, silakan. Tidak masalah, tidak masuk peringkat, yang penting kalian sudah mencoba menjawab permainan ini dengan baik ya. Dari hasil permainan tadi, Ibu ingin bertanya kira-kira informasi apa yang didapatkan dari permainan Roblox. Coba acungkan tangan. Siapa yang mau menjawab? Hasil permainan Roblox-nya apa? Oh, silakan nih, skip. Apa saya? Ada tema, logo dan penokohan, kata, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Betul, katanya hasil permainan Roblox yang kalian lakukan tadi itu mengandung unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik yang didapatkan tadi ada tema, itu ada contoh, tokoh, kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan, berarti orang yang terlibat dalam cerita. Kemudian yang ketiga tadi ada apa nih? Alur atau jalan cerita. Yang keempat tadi ada latar. Latar itu dibagi 3 ya. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan latar suasana. Yang kelima tadi apa? Gaya bahasa. Kemudian ada sudut pandang
mengarang, dan yang terakhir ada amanah. Nah, kalian sudah dapat informasi unsur implisit ya. Sekarang ibu ingin kalian membentuk sebuah kelompok, kemudian satu kelompok isinya 4 orang. Silakan digeser dulu tempat duduknya, cantik. Kita akan mengerjakan LKPD kelompok. Nah, ya bagus ya. Kiri kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 kelompok di sini. Bagikan LKPD. Kan cantik. 1, 2, ya. Ya. 5. Silakan dibuka lembar LKPD kelompoknya. Di situ ada identitas atau nama kelompok di halaman kedua kalau tidak salah ya. Silakan ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian silakan baca petunjuk pengerjaan LKPD kelompoknya. Nanti kalian diharapkan berbagi tugas untuk mengerjakan lembar LKPD kelompok. Jadi ini dibagi tugasnya siapa yang menganalisis tema, latar, dan lain. Bisa dipahami sampai ini? Ya. Oke ya, setelah didiskusikan silakan dituliskan di lembar ya. Ibu akan beri waktu kalian sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Monggo ya. Silakan dibagi tugasnya ya. Nah. Coret-coret boleh nih, silakan naskahnya boleh dicoret-coret ya. Kalau Anda butuh di buletin juga tidak masalah, di kertasnya. Oh, tokonya mana? Misalkan aku, peta gitu boleh dicoret-coret, silakan. Ya benar. Peta itu toko ya. Boleh coret-coret naskahnya cantik, silakan. Boleh. Nah, boleh kan dicoret-coret di depan. Nah, contoh tokonya ada siapa? Bahan peta di mana? Data sampah ibunya itu toko ya. Bikin itu berarti
Apa? Nah, boleh dibulutin ya. Kata tempatnya dibulutin dari satu satu. Silakan. Di pintu masuk ke mana letak? Tempat. Ke tempat tidur. Kembali. Masuk ke mana? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Nah, kita tunggu yang belum selesai ya. Kalau sudah nanti kita akan melaksanakan presentasi kelompok. Sudah semua? Oke, kalau sudah selesai kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Kelompok 1 sudah cantik? Oke, kalau belum bisa dilanjutkan. Sudah selesai semua itu? Sudah. Oke, siap untuk maju ke depan ya. Nah, nanti penampilan kelompok 1 silakan ditanggapi ya. Kekurangannya apa? Boleh cantik Salsa dan kawan-kawan silakan maju ke depan. Perkenalkan diri dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rizal Mawada. Saya Andi Nurul. Saya Cia Ranisa. Saya Ramadhan Ranisa. Yang pertama, yaitu temanya permasalahan keluarga. Jadi tekstualnya, sekarang kamu harus memilih aku atau dia. Tokoh dan pengakuan. Yang pertama Eta, pendiam dan penurut. Jadi tekstualnya dia terdiam dan hanya bisa mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu Marta. Marta tegas, berbeda soalnya sekarang kamu harus memilih aku atau dia. Dan ketiga Paan, tegas dan kasar, berbeda soalnya Paan selalu mengumpulnya. Bahasa tugas menggambarkan karakter tokoh tegas dan tidak berpikir dalam mengambil keputusan. Tata waktu keesokan harinya, tata waktu tempat kamar. Teman-teman saya yang menyusup mengawal surat itu kamarnya. Tata suasana dingin, membuat suasana malam itu terasa semakin dingin. Sudut pandang orang pertama, tokoh atau Eta, amanat. Setiap permasalahan dalam hidup merupakan ketetapan Allah. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Eta pun menyadari bahwa bukan Tuhan yang merencanakan meninggalkan mereka, maka mungkin mereka akan menjadi salah satu korban peristiwa tersebut. Baik ya, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kira-kira ada yang mau menanggapi, silakan. Boleh? Berdiri cantik. Hasil pemaparan unsur intrinsik dijelaskan dengan baik dan lengkap. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Terima kasih Neng Rahma ya. Latar, alur dan lain-lain katanya sudah cukup lengkap dibahas ya. Bagus, kelompok 1 tepuk tangan untuk mereka. Silakan cantik untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok berikutnya untuk ke depan, silakan cantik. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahma Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Ramasi. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Berliansyah.
Unsur intrinsik. Tema hasil analisis permasalahan keluarga ETA. Bukti tekstual. Sekarang kamu harus memilih aku atau dia. Ujar Ibu Marta pada perempuan itu. Tokoh dan tokohan. 1. ETA, penurut pendiam. 2. Marta, tegas. 3. Pak Aan, tegas, kasar. Bukti tekstual. ETA, ia selalu terdiam dan hanya bisa mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. 2. Marta, sekarang kamu harus memilih aku atau dia. 3. Pak Aan selalu memukulnya. 3. Alun menceritakan awal mula perkara orang tua ETA. 4. Latar waktu. Esok beberapa minggu, beberapa tahun. Keesokan harinya beberapa minggu setelah peristiwa itu, beberapa tahun. Rumah, kamar, ruang tamu, rumah. Suasana kampung halaman. Sampai jumpa kembali kampung halaman itu. Dingin sunyi membuat suasana malam itu terasa dingin. Gaya bahasa menggambarkan tokoh yang tegas dan tidak tertele-tele. Nah, sudut pandang orang pertama, ETA, amanat. Semua permasalahan hidup merupakan ketetapan Allah. Beberapa tahun setelah itu, ETA menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang berencana memindahkan mereka. Jelas nanti? Silakan, ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok kedua? Oke, silakan. Hasil analisis unsur intrinsik yang dijelaskan sangat lengkap dan prinsip. Ya, terima kasih ya Cantik ya. Silakan ditutup, Nes. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah menyaksikan penampilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, berdasarkan hasil diskusi kalian yang sudah dipresentasikan ke depan tadi, ternyata unsur intrinsik itu ada 7 ya. Ada tema, kemudian apa lagi? Ada tokoh, kemudian ada hukum ya, kemudian ada latar, ada gaya, kemudian sudut pandang dan Nah, di sana kita menemukan ada tokoh ETA, aku, ibu dan lain dengan berbagai karakter. Ini artinya kalian sudah mampu menganalisis unsur intrinsik serta dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD pribadi. Jadi silakan tempat duduknya dirapikan seperti sedia. Silakan Cantik, tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Ini adalah KPD pribadi, nanti dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa diberi nama masing-masing dan biodata dikirim. Dibaca dulu naskahnya lalu dikerjakan. Bisa dipahami ya? Silakan Cantik. 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3. LKPD kelompoknya bisa dikumpulkan begitu. Nanti silakan. 2, ada yang belum kebagian atau sudah semua? Ada yang belum kebagian? Kembali sudah? Silakan dikerjakan, Ibu beri kalian waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Ya, monggo.
Mulai dicoret-coret naskahnya ya, silakan. Dua menit lagi silakan. Silakan yang sudah bisa dikumpulkan, ya, taruh di depan sini ya. Sudah silakan, sudah.
Dan untuk dilanjutkan masih ada waktu ya. Sudah selesai semua? Sudah. Bagus ya, kalian sudah menyelesaikan LKPD pribadi dengan baik dan tepat waktu. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini cukup lancar, alhamdulillah. Untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke, yang selesai. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah mengenai unsur intrinsik yang terdiri dari pokok, tema, alur, kata, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Betul, terima kasih cantik ya, silakan ibu. Tadi sudah disimpulkan oleh Neng Zafra, ada 7 unsur intrinsik. Untuk kegiatan refleksi pembelajaran kita hari ini adalah tadi di awal kita sudah melakukan permainan word, kemudian kita melanjutkan dengan mengisi atau bersama-sama berdiskusi untuk LKPD kelompok, kemudian dilanjutkan mengerjakan LKPD pribadi, ditutup dengan kesimpulan oleh Neng Zafra. Ini artinya kalian sudah melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran hari ini dengan cukup lancar. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk melatih keterampilan kalian di rumah, silakan coba bacalah cerita pendek yang lain, kemudian bisa saja analisislah unsur intrinsik. Kalian punya banyak cerpen di rumah ya, apakah sering menganalisis? Jarang ya, coba berlatih kembali menganalisis unsur intrinsik. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar menganalisis unsur ekstrinsik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup bagus ya. Hari ini kita akhiri saja pembelajaran hari ini, Neng. Silakan untuk mengirimkan. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita ambil. Nanti kata terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi